Di jantung alam Minangkabau, hidup sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun, yang dikenal dengan nama dadiah. Terbuat dari susu kerbau segar yang difermentasi alami dalam bambu. Dadiah bukan sekedar makanan, ia adalah wujud kearifan lokal yang berpadu dengan alam. Di lembah Ngaresiano, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, tradisi ini terus dijaga oleh masyarakat. Tapi hari ini, kita tak hanya bicara soal rasa. Kita bicara tentang bagaimana budaya lokal menjawab tantangan zaman untuk menimbang kembali nilai-nilai tradisi sebagai jalan menuju masa depan. Untuk memahami lebih dalam, kami menemui seorang akademisi yang telah lama meneliti dadih dan hubungannya dengan kesehatan. Bicara tentang dadiah, secara personal saya tidak begitu memahami bagaimana dadiah ini bisa terbentuk di zaman dahulu kala. Tetapi melalui seorang kolega yang ada dari FIB, dia menemukan satu kata dadiah yang disematkan dari sebuah koran berbahasa Belanda, bertulisan Belanda waktu itu. Saya tidak terlalu persis nama korannya apa dan itu diterbitkan tahun berapa. Itu mungkin bisa lebih telisik lebih dalam lagi mengenai hal itu gitu. Jadi kalau misalnya gini Pak, peran untuk kesehatan dari itu apa aja Pak dari ilmiahnya? Baik, terima kasih. Kalau bicara tentang peran kesehatannya, kesehatannya kan sangat erat kaitannya itu dengan mikrobiota saluran pencernaan. Dalam sebuah studi mengatakan bahwa orang Indonesia khususnya dan pada umumnya itu tuh pada Asia Tenggara dan juga sebagian negara di Amerika Latin itu dia memiliki jumlah mikrobiota yang sangat beragam, yang artinya dengan semakin beragamnya mikrobiota yang ditemukan pada saluran pencernaan itu dia akan semakin bagus imunitasnya. Dalam hal ini, dalam proses pembuatan dadiah tahun 2017 saya menemukan bahwa mikrobiota yang terdapat pada sebuah dadiah itu tuh sangat beragam. Meskipun dia itu dibuat dari seorang produsen yang sama, sumber yang sama, batang bambu yang sama, hanya saja beda ketinggian, itu dia akan menunjukkan bahwa keberagaman mikrobiotanya itu sangat-sangat beragam. Artinya ketika kita mencoba untuk mengkonsumsi sebuah dadiah, maka akan semakin beragamlah mikrobiota dalam saluran pencernaan kita. Semakin beragam mikrobiota saluran pencernaan kita, di situ akan merangsang sel-sel imun untuk menjaga kesehatan dari manusia tersebut yang mengkonsumsinya. Makanya pada zaman dahulu orang-orang yang mengkonsumsi dadiah dapat menjaga kesehatannya setelah dengan mengkonsumsi dadiah ini. Berarti kalau misalnya ada di dadi itu peran dadi untuk di poin 3G ada SD GS itu apa tuh Pak? Sangat berperan. Dengan keberagaman bakteri itu tuh mengulik keingintahuan saya. Memang meskipun keberagaman yang begitu banyak dan begitu luas, ada dua bakteri yang mendominasi. Dan yang paling mendominasi di sana adalah Lactobacillus lactis. Salah satu bakteri yang berhasil saya isolat adalah Lactobacillus lactis yang memang dia menghasilkan bakteriosin. Di mana bakteriosin ini ada catatan-catatan ilmiah mengatakan dia pertama itu sifat sebagai antimikroba. Selain itu pun juga dia memiliki sifat sebagai anti kanker. Yang mana pada saat sekarang ini kita mencoba untuk menjadikan dadiah ini sebagai sebuah terapi khusus bagi penderita anti kanker, khususnya pada penderita kanker kolon. Ilmu pengetahuan memberikan kita pemahaman, tapi kehidupan nyata menunjukkan aplikasinya. Di balik cita rasa dan nilai gizi dadiah, ada tangan-tangan terampil yang terus melestarikan tradisi ini. Kami melangkah lebih jauh menuju rumah seorang produsen dadiah yang telah memelihara warisan ini sejak kecil. Bisa Pak jelaskan sedikit untuk proses pembuatan dari dadiah itu sendiri Pak? Kalau membuat dadiah itu misalnya kalau sudah diparah, itu kan yang masuk yang padi. Yang padi yang lebih biasanya pilih yang tua yang kane pandai. Yang
maksudnya karena panen pagi sore lah kan. Nah, beko tuh dipotong. Takaran ukurannya ada yang 120 mili, ada yang 80 mili. Itu kan tergantung pesanannya. Beko disesuaikan dengan harga kan. Oh gitu. Untuk penyimpanannya tuh biasa berapa lama Pak? Kalau pariannya rancak, kalau nak masuk kulkas bisa sampai seminggu. Sampai seminggu. Iya. Oh. Kalau untuk fermentasinya atau susu itu dibiarkan di pariang tuh berapa lama Pak? Kalau dadi yang rancak itu biasanya dari 16 jam tuh lah jadi itu. Oh, Nah, 16 jam. ya berarti rancak dari super dan dia itu. Udah dari dari 16 jam. Kalau yang BC-BCOC 20 jam, 30 jam, Oh gitu. 24 jam. Tradisi tak harus terpaku pada masa lalu. Ia bisa berkembang, beradaptasi, dan tetap hidup di tengah zaman yang terus berubah. Kini, dadih tak hanya dinikmati dalam bentuk aslinya. Ada banyak cara untuk merasakan kelezatannya. Salah satunya adalah emping dadih. Untuk target pasar atau pecinta emping dadih itu sendiri tuh kalangannya kayak kalangan apa aja? Pecinta emping dadih itu di rata-rata umur 30 ke atas. 30 ke atas. Ya. Kenapa bisa gitu tuh Bang? Karena makanan emping dadih itu makanan legenda Minang yang pada zaman kini lah, zaman anak-anak 2000-an itu banyak kan nggak tahu. Banyak kan nggak tahu ya? Ya, yang kelahiran 2000-an banyak kan nggak tahu. Karena mungkin dari kurangnya promosi yang dia kurang pengangkatan cerita dari Pemda tentang makanan khas Bukit Tinggi. Jadi pengenalan emping dadih apa hanya dikenalkan oleh orang tua saya gitu, dan kebanyakan dadih aku di anak-anak kurang menyukai karena bahwa bentuknya dan rasanya. Dalam setabung dadiah, terkandung lebih dari sekedar rasa. Ada pengetahuan leluhur, ada keberlanjutan, ada harapan. Saat dunia mencari solusi untuk kesehatan, kita punya jawaban dari tanah sendiri. Dadiah bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah harapan masa depan.